Satu itu tadi ada permintaan paten untuk pasar luar negeri, nah itu yang jadi keunggulannya. Jadi di luar itu konsumsi ikan patin yang orang bilang di sana itu ada ikan dori itu cukup banyak diminati. Nama saya Usman Habibi. Nama usaha saya atau usaha kami itu Aquatrans Jajar Manunggal. Alamatnya ada di Barat Pasar Butuh nomor 57, RT 3 RW 6, Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jadi karena ada permintaan ya Mbak, ada permintaan paten untuk pasar luar negeri, nah itu yang jadi keunggulannya. Jadi di luar itu konsumsi ikan patin yang orang bilang di sana itu ada ikan dori itu cukup banyak diminati. Awalnya ikan patin itu memang dari Thailand ya. Thailand, Vietnam, mulai dikembangkan di Indonesia itu tahun 97. Jadi ada program Catfish Asia itu di Indonesia ya sekitar 97. Cuman sampai sekarang itu ragamnya yang banyak itu masih yang hitam itu ya, yang hitam putih itu. Karena dulunya awalnya itu dia hidup liar di sungai-sungai di Kalimantan, di Sumatera gitu. Jadi secara penanganannya itu belum maksimal. Dari kita sendiri kita harus mempunyai indukan ya. Indukan yang jelas yang berkualitas. Kenapa kita milih indukan yang berkualitas? Karena untuk kedepannya itu menentukan juga untuk perkembangan dari ikan patin tersebut. Kita milih patin ikan patin albino karena dagingnya itu kan putih, sedangkan yang hitam itu kan ada hitamnya. Sedangkan permintaan dari mereka, dari pabrikan itu daging hitamnya itu harus ada yang dikurangin gitu. Jadi kepala terus sama tulang dan ada daging hitamnya. Makanya kita berpikir kenapa harus ada yang dibuang, makanya kita coba indukan ini dengan indukan patin albino. Pertama indukan, selanjutnya strategi kita ya karena ini kuotanya cukup banyak, untuk satu kali pengiriman itu 5 kontainer 40 feet, kita tidak bisa sendirian. Makanya selain kita memang niatnya ini di Purworejo ingin mengembangkan secara bersama-sama potensi wilayahnya ini, ya kita yang paling cocok adalah dengan mendirikan koperasi. Kita sudah mendirikan koperasi produsen perikanan Aquatrans Jajar Manunggal. Selanjutnya ya nanti dari koperasi itu program kita itu mulai dari kita mempunyai indukan, akhirnya kita larva. Dengan larva itu kita ada ukuran yang ada namanya BB TTRT, ada ukuran setengah in, 1 in, 1,5 in, yaitu bisa mulai untuk mulai pembesaran. Nanti dari 1 cm, 2 cm itu udah mulai. Nah, dari situ kita support juga untuk pakannya. Pakan kita nanti kerjasama dengan pakan pabrikan. Selain kita juga akan mengusahakan pakan alami dari koperasi sendiri, dari kita sendiri. Dan selanjutnya hasil panenannya ya kita nanti yang akan mengambil. Ya, saya rasa yang paling cocok ya koperasi, sistem koperasi itu karena bersama-sama.
Untuk pengiriman atau pemasarannya, jadi karena kita ini kan sekarang setahun, jadi kita tuh jangka panjang. Di tahun pertama ini kita memang mengejar untuk indukan, dan nanti adalah rumah produksinya, rumah produksi untuk larva, untuk siap untuk pembesarannya, dan nanti kerjasama dengan pakan. Jadi pengiriman ke depan untuk pasar ekspornya kita sudah siapkan. Kita juga sudah ada perusahaan rekanan kita sendiri, ya grup kita sendiri, untuk ekspor impornya kita sudah ada. Jadi dengan ada namanya PT MDU Perkasa Internasional sudah kita siapkan juga. Jadi nanti dari hulu sampai hilirnya sudah kita siapkan. Kita di daerah dengan koperasi ini, dan nanti untuk di Jakarta dan pasar ekspornya kita sudah siapkan. Perusahaan forwarding dan ekspor impor PT MDU Perkasa Internasional. Untuk di tahun pertama ini, kendala yang pertama sementara belum terlalu banyak ya. Biasanya di sektor perikanan itu ada tingkat kematian, penyakit dan lain-lain, yang kita hadapi itu belum ada. Mungkin kematian masih sekitar puluhan, 1-2 itu. Dari uji coba pertama kita 3.000 ekor itu belum signifikan. Kenapa? Karena dari awal kita menggunakan pakan yang proteinnya cukup tinggi, itu sekitar 40%. Jadi ukuran 2-3 cm, 4-5 cm, dan itu kita pakan protein tinggi juga dengan vitamin yang di dalamnya. Itu vitaminnya macam kalsiumnya untuk penguatan tulang, terus jadi benar-benar antibody. Nah, kita di awal itu ingin menguatkan sistem strukturnya itu, supaya nantinya itu pertumbuhannya itu kan bagus. Untuk sekarang kita masih menggunakan pakan dari pabrikan, tapi kita sudah memetakan, sudah merencanakan, kita ada lahan satu untuk pakan cacing sutra. Jadi cacing sutra ini sangat dibutuhkan. Kalau istilahnya itu dalam perkembangan di awal itu cacing sutra untuk larva, terus untuk yang ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm itu masih sangat dibutuhkan karena proteinnya cukup tinggi dan alami. Satu itu. Dan di sini kita lihat potensinya juga ada, karena di sini banyak persawahan, nanti dari bekatulnya, terus banyak kicotnya. Kicotnya itu kan kandungan kalsiumnya kan cukup tinggi dari cangkangnya, terus dari kicotnya sendiri. Nah, itu untuk tulang itu sangat bagus. Nah, kita sedang coba nantinya meramu pakan alami juga. Ya sebenarnya hampir sama. Yang penting adalah dari disiplin. Disiplin pertama itu adalah pemberian pakan, pelet. Di awal-awal itu misalnya kita tenggat waktu sehari itu bisa 3 kali, bisa ditambah mungkin setiap 4 jam sekali. Jadi tergantung dari kondisi dan targetnya. Nah, harapannya ya semoga ini bisa menjadi manfaat. Artinya manfaat seperti apa? Ya kita datang pertama kali tahun lalu di sini benar-benar patin, ikan patin. Orang biasanya melihat ikan patin hitam, ini apa? Ini albino. Oh, albino kan biasanya untuk hias. Tapi kita berusaha, satu, kita ingin nantinya dari hasil yang kita kembangkan, kita kan coba mulai dari ya medianya, ada media tanah, media karamba apung, terus ada karamba tancep ada juga, terus dari beton ada, terus pakai terpal kita juga ada. Nah, dari itu semuanya mana dari ikan tersebut dengan pertumbuhan yang paling baik, paling kuat. Nah, itu dari situ kita riset. Sebenarnya di awal ini kita benar-benar adalah meriset atau
pengetahuan yang real, karena kita terjun langsung, kita amati, dan benar-benar nanti akan kita bagikan lah, pertama ke anggota koperasi, syukur nanti bisa berkembang untuk masyarakat yang lain. Itu harapannya yang pertama. Ya, selanjutnya ya bisa menjadi role model lah, contoh, supaya bahwa di daerah itu potensinya sebenarnya sangat besar, tidak hanya di kota besar, tapi sebenarnya semuanya ada di daerah atau di desa itu cukup besar. Jadi kita karena ini kan jangka panjang, di tahun pertama ini kita untuk operasional terus terang, karena segmennya ini masih ikan patin yang kita kembangkan itu albino adalah hias, jadi kita untuk operasional ya kita menjualnya secara hias. Jadi mulai beberapa kita kirim ke akuarium, kemudian ada beberapa dari developer, dari rumah-rumah yang mempunyai kolam hias, mereka juga ngambil dari kita. Jadi kita di awal seperti itu. Untuk offsetnya yang kedepannya kita menyesuaikan, semakin banyak barang kita atau produksi kita, otomatis dengan nilai permintaan yang ada di sana dengan nilai produksi kita, ya saya rasa cukup signifikan. Iya, jadi seperti banyak orang bilang yang pertama itu, kalau just do it, lakukan saja. Artinya apa yang ada dalam benak, pikiran, atau dan kesungguhan itu yang paling utama ya dilakukan, karena semuanya itu adalah proses. Kalau dalam Al-Quran bilang itu kun fayakun, itu sebenarnya adalah sebuah proses. Artinya proses itu tidak ada yang instan. Semuanya orang, kita mulai dari bayi, dewasa sampai tua, sampai kan semuanya berproses, semuanya sama dengan usaha kita, semuanya berproses. Jadi just do it, lakukan